Pertanyaan kalian kalau begitu, kenapa para pemain itu mau-mau aja diklaim Malaysia? Apakah ada kong kali kong atau bisnis untuk memuluskan hal itu? Ya, kalian tentu tidak salah mempertanyakan asal-usul 7 pemain yang dianggap bermasalah dari mana. Karena ketujuh pemain itu berasal dari Amerika Latin, bukan dari wilayah Inggris yang notabene adalah negara yang pernah menjajah Malaysia, ataupun Bangladesh dan India yang dianggap lebih masuk akal. Pertanyaannya, kenapa dari Amerika Latin? Sejak kapan ciwi-ciwi Malaysia bermigrasi ke Amerika Latin menikah lalu punya anak? Hehe. Sudahlah. Nampaknya kalau dipikir-pikir emang kadang pusing juga. The next station is Indonesia. So Indonesia coming from behind to score first goal for Indonesia national team. So easy. A Fortuna Sittard player now making his debut goal for Indonesia national team. Indonesia 2, Vietnam 0. Perseteruan antara FAM Malaysia dengan FIFA nampaknya masih banyak jadi atensi orang banyak. Ya, terlepas ini memang salah satu tindak memalukan yang pernah ada, Malaysia juga disebut sangat naif, ingin mengikuti cara main Indonesia tapi dengan cara berbohong. Ya, tentu 7 pemain yang dianggap FIFA tidak lengkap berkasnya dan tidak jelas statusnya memperpanjang rekor negara asal Asia Tenggara sebagai pembual. Sebelumnya, Timor Leste sempat melakukan itu tahun 2017 dan mereka juga mendapatkan sanksi tegas dari FIFA. Melihat hal ini juga, kita tentu sadar kalau proses naturalisasi itu memang tidak gampang. Butuh proses panjang sampai benar-benar sah menjadi warga negara bersangkutan. Terlebih Indonesia, yang walaupun sedang tren dengan mengembalikan putra-putra diaspora ke ibu pertiwi, namun dalam hal ini PSSI tidak pernah seceroboh negara tetangga. Menilik untuk sanksi yang akan didapatkan tentu cukup berat, apalagi bagi sang pemain yang dinaturalisasi jika nanti memang tidak terbukti punya darah Malaysia. Pertanyaan kalian kalau begitu, kenapa para pemain itu mau-mau aja diklaim Malaysia? Apakah ada kong kali kong atau bisnis untuk memuluskan hal itu? Ya, kalian tentu tidak salah mempertanyakan asal-usul 7 pemain yang dianggap bermasalah dari mana. Karena ketujuh pemain itu berasal dari Amerika Latin, bukan dari wilayah Inggris yang notabene adalah negara yang pernah menjajah Malaysia, ataupun Bangladesh dan India yang dianggap lebih masuk akal. Pertanyaannya, kenapa dari Amerika Latin? Sejak kapan ciwi-ciwi Malaysia bermigrasi ke Amerika Latin menikah lalu punya anak? Hehe. Sudahlah. Nampaknya kalau dipikir-pikir emang kadang pusing juga. Melihat hal itu, tentu sebenarnya yang paling kasihan adalah pemain, yang bahkan saat ini sudah dijatuhin hukuman FIFA 12 bulan larangan bermain. Hal itu memang pelik, sedih, dan memilukan, karena bro-bro ini mesti banting setir dulu jual nasi lemak di Kuala Lumpur. Ya, walaupun kalian bilang gini, sok-sokan lu Min, duit dia banyak kali, jauh lebih banyak dari lu, hehe. Ya benar sih, tapi kalau gak main bola gabut juga sih bro, dan lagi mana mungkin klub juga masih ngasih gaji kalau lu sendiri gak main. Saat ini bahkan berita yang beredar kalau 7 pemain yang dianggap bermasalah oleh FIFA sudah serentak menghapus bendera Malaysia di bio Instagram pribadi. Hal itu tentu menunjukkan kalau mereka juga nampak malu karena status kewarganegaraan mereka tidak jelas dan bahkan jadi aib dunia saat ini. Selain itu, mereka yang sengaja menghapus nampaknya memang sangat kecewa dengan FAM yang hanya memberikan janji manis tanpa ada penyelesaian yang baik. Terbaru melalui Sekjen AFC, Datuk Winsor John, yang juga merupakan warga Malaysia, menyebut kalau yang terkena dampak sanksi bukanlah Malaysia atau FAM, melainkan 7 pemain yang tidak lengkap administrasinya. Hal itu menambah pukulan telak bagi ketujuh pemain itu, yang nampaknya akan jauh lebih dikorbankan demi menjaga citra baik dan integritas FAM dan juga negara Malaysia. Timnas Malaysia tidak kena hukuman, hanya pemain saja. FAM juga tidak dihukum. Menurut keputusan FIFA, FAM hanya didenda, sementara para pemain dihukum selama 12 bulan, ucap Winsor John. Tidak ada isu Malaysia tak bisa bermain, tim Harimau Malaya masih bisa beraksi, sekarang tinggal menunggu langkah selanjutnya dari FAM, tutupnya. Kalau mencermati dari statement Sekjen AFC tersebut tentu agak aneh,
Bagaimana bisa hanya pemain yang disanksi, sementara proses naturalisasi itu dilakukan oleh kedua belah pihak? Ada FAM yang memfasilitasi sebagai federasi, begitu juga dengan pemain yang dianggap ada darah Malaysia sebagai objek. Ya tentu kita tahu betul bagaimana perasaan ketujuh pemain itu, sebagaimana kecewanya, karena toh mereka juga nampaknya sudah rela melakukan segalanya tapi malah diginiin, hehe. Salah satu pemain yang buka suara soal isu ini adalah Facundo Garces. Pemain yang juga bermain di Liga Spanyol ini harus terpaksa dicoret dari skuad Alaves sambil menunggu perkembangan ke depannya. Dirinya sudah tidak ada dalam tim sejak hampir 5 hari belakangan ini, dan ini tentu jadi kerugian besar kalau Bro satu ini tidak bisa bermain. Dirinya menyebut kalau ini memang sebuah hal yang di luar perkiraannya, berselisih dengan FAM dan bahkan statusnya sebagai pemain di ban FIFA selama 12 bulan. Tentu bukan waktu yang singkat jika tidak ada pemangkasan hukuman nantinya. Masa liburan terus tiap hari nanti habis duit. Selain itu, kalau dia tidak punya pertandingan di level kompetisi, tentu bisa saja nanti level fitnessnya jatuh anjlok. Begitu juga dengan sentuhannya. Saya cukup diam dan harus menerima tanpa sepak bola 12 bulan ke depan. Ini buruk tapi saya berharap ada hukuman yang dipangkas hingga bisa kembali ke klub, ucap Facundo Garces. Ya soal itu saya hanya kecewa karena tidak ada yang clear saat ini, itu membuat saya terpuruk dan berharap ini bisa selesai secepatnya, tutupnya. Ya tentu 7 pemain yang dianggap FIFA tidak lengkap berkasnya dan tidak jelas statusnya, memperpanjang rekor negara asal Asia Tenggara sebagai pembual. Sebelumnya Timor Leste sempat melakukan itu tahun 2017 dan mereka juga mendapatkan sanksi tegas dari FIFA. Melihat hal ini juga, kita tentu sadar kalau proses naturalisasi itu memang tidak gampang. Butuh proses panjang sampai benar-benar sah menjadi warga negara bersangkutan. Terlebih Indonesia, yang walaupun sedang tren dengan mengembalikan putra-putra diaspora ke Ibu Pertiwi, namun dalam hal ini PSSI tidak pernah seceroboh negara tetangga. Menilik untuk sanksi yang akan didapatkan tentu cukup berat, apalagi bagi sang pemain yang dinaturalisasi jika nanti memang tidak terbukti punya darah Malaysia. Pertanyaan kalian kalau begitu, kenapa para pemain itu mau-mau aja diklaim Malaysia? Apakah ada kong kali kong atau bisnis untuk memuluskan hal itu? Ya kalian tentu tidak salah mempertanyakan asal-usul 7 pemain yang dianggap bermasalah dari mana. Karena ke-7 pemain itu berasal dari Amerika Latin, bukan dari wilayah Inggris yang notabene adalah negara yang pernah menjajah Malaysia, ataupun Bangladesh dan India yang dianggap lebih masuk akal. Pertanyaannya, kenapa dari Amerika Latin? Sejak kapan ciwi-ciwi Malaysia bermigrasi ke Amerika Latin menikah lalu punya anak? Hehe. Sudahlah. Nampaknya kalau dipikir-pikir emang kadang pusing juga. Wah, gimana pendapat kalian guys? Kasihan juga ya ini pemain Alaves. Hehe, jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya guys.